Adakah di tempat ini yang merasa dirinya sudah sempurna, bisa lambaikan tangan? Oh, gak ada ya. Apakah ada yang merasa bahwa keluargaku sudah ideal, Pastor? Keluargaku sudah sempurna adanya. Ada yang merasa keluarganya sudah sempurna? Hubungan suami istri baik-baik, gak pernah berantem gitu ya. Hubungan orang tua dan anak juga semuanya excellent, dahsyat, luar biasa. Ada? Wah, ternyata Anda datang di tempat yang tepat ya. Unperfect but transform. Sekalipun tidak sempurna, kita mau diubahkan. Dan memang dari sepanjang tokoh-tokoh Alkitab, keluarga-keluarga mereka juga tidak ada satupun yang sempurna kok ya. Jadi ini kabar baik buat saya dan Anda, kita perlu belajar untuk makin hari perlu diubahkan. Contohnya aja kalau kita lihat dari silsilah nenek moyangnya Tuhan Yesus aja, keluarga demi keluarganya tidak ada yang sempurna. Jadi kita pun juga tidak perlu merasa minder kalau kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Seperti tadi saya bawa di dalam doa, bahwa kita ini tidak bisa memilih di keluarga mana kita ini dilahirkan. Gak bisa milih, tetapi kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan bagi keluarga kita. Oke, coba kalau kita lihat dari silsilah nenek moyangnya Tuhan Yesus ya. Injil Matius pasal 1 ayat 1, ini pembukaannya aja ya. Nggak usah dibaca sampai ayat-ayat sampai habisnya gitu ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bermula dari Abraham deh contohnya, keluarganya Abraham. Semuanya mengenal Abraham ya, khususnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Benar-benar gelar yang begitu spektakuler. Saya dan Anda sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bapaknya siapa? Bapak Abraham. Ya. Tetapi keluarganya Bapak Abraham ini apakah sempurna? Ya, kalau kita tinjau dari masa lalunya Abraham yang namanya Abram waktu itu, ketika sempat sekeluarga mereka pergi ke Mesir, ya karena istrinya Abram namanya Sarai itu begitu cantik, sampai Abram itu takut ketika memasuki Mesir, jangan-jangan nanti ada yang naksir sama istriku. Ya, lalu dia mulai kong kali kong sama si Sarai, Rai, ya nanti kalau kamu sudah sampai di Mesir, kalau ada orang yang tanya, kamu siapanya aku? Jangan jawab kalau aku ini suamimu loh ya. Kamu jangan ngaku-ngaku sebagai istriku. Nanti aku malah mati dibunuh. Ya. Jadi saudara-saudara, andai kata ada seorang istri diomongin sama suaminya, jangan ngaku ya. Kalau kita ini adalah suami istri. Kira-kira Anda tersinggung enggak? Ya kan, tersungging malah ya. Oke. Kamu ngaku aja sebagai adikku. Dan akhirnya Sarai berbuat demikian, sekalipun mungkin ya namanya saya tahulah perasaan hati para istri di tempat ini. Pasti dia gak terima, gak bisa, sajane aku gak diterima. Tapi embel-embelnya Abram adalah nanti aku dibunuh. Ya wis, demi cintaku padamu. Aku akan mengakui kalau aku adalah adikmu. Ya wis, nurut aja. Ya. Singkat cerita akhirnya benar-benar menjadi bahan pergunjingan di Mesir pada waktu itu. Ih cantik ya. Ini siapa? Oh adiknya Abram. Karena itu Firaun pun tertarik. Ya udah kalau gitu bawa dia. Aku ingin memperistri dia. Wah mulai gelagapan nih si Abram. Duh iku bojoku rek. Ya kan? Tetapi Abram kemudian dihadiahi kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dapat hadiah. Mungkin si Sarai dia merasa lebih tersinggung lagi. Loh, aku dibawa ke istana Firaun, suamiku kok malah makin berlipat ganda hartanya. Jangan-jangan mau kawin lagi. Ya kan? Itulah kelemahannya Abram. Abram dan Sarah juga bukan tipe yang sabar gitu ya untuk menantikan keturunan sampai akhirnya harus ngambil Hagar menjadi istri keduanya Abram supaya lahirlah keturunan. Padahal yang Tuhan janjikan adalah keturunan dari Abram dan Sarai, keturunan dari Sarai lah yang akan disebut sebagai keturunan ilahi yang datangnya dari Allah. Tetapi Abram dan Sarai keluarga yang gak sabaran. Oke, sampai kemudian punya anak namanya Ishak. Ishak ternyata juga niru kelakuan dari bapaknya. Waktu itu kejadiannya di Gerar, di area Filistin. Raja Filistin waktu itu namanya Abimelek. Ya, juga rajanya rada angker gitu ya. Karena Ishak dan Ribkah, ya istrinya, merasa bahwa aduh ini masuk ke negeri asing.
Jangan-jangan nanti kalau ngaku kita ini adalah suami istri, aku bisa dibunuh. Dia juga ngomong sama Ribka, nanti jangan ngaku ya, kalau kita ini suami istri, kamu ngomong aja adikku. Ya terjadi lagi saudara-saudara. Ya, siapa lagi? Gak ada keluarga yang sempurna ternyata. Ya, Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Yakub, Israel. Karena kakeknya Yakub bohong. Bapaknya Yakub bohong. Yakub juga bohong, nipu. Ya, dia menipu bapaknya supaya dia menerima berkat kesulungan, dia menyamar sebagai Esau. Ya kan? Jadi saudara-saudara, Yakub pun juga bukanlah keluarga yang sempurna. Tetapi kalau kita mendengar bahwa Allah mau disebut sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Anda bisa mulai menarik kesimpulan bahwa Tuhan tidak malu disebut sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekalipun keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub bukanlah keluarga yang sempurna. Ishak pun juga adalah bapak yang tidak sempurna. Terhadap Yakub dan Esau, dia pun pilih kasih. Ishak lebih sayang kepada Esau karena suka mengolah daging, berburu binatang. Sementara Ribka istrinya lebih sayang sama Yakub. Ya saudara-saudara, mungkin masih ada dari antara kita sebagai papa dan mama kadang pilih kasih ya sama anak, keluarga gak sempurna. Belum lagi sampai keturunan-keturunan lainnya. Musa aja sekalipun dia memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, menembus laut Teberau sehingga terbelah. Tetapi dia lupa menyunatkan anaknya. Sampai tengah malam sempat Tuhan kepingin membunuh Musa. Karena anaknya lupa disunat. Ya kan? Musa bukan keluarga yang sempurna juga. Kemudian gelarnya Tuhan Yesus salah satunya adalah Yesus, anak Daud. Apakah Daud juga sebagai seorang raja yang dielu-elukan di Israel, apakah dia adalah manusia sempurna, punya keluarga sempurna? Enggak juga tuh. Daud pernah mengincar istrinya orang, ya kan? Yaitu Batsyeba, dibunuhlah suaminya Batsyeba itu. Waduh, betapa kejamnya rasanya. Apakah keluarganya Daud baik-baik saja? Ya enggak, punya anak namanya Absalom. Absalom pun juga berontak. Kemudian punya anak namanya juga Salomo, Raja Salomo. Berapa coba istrinya? Ya, yang tercatat dan ketahuan adalah 700. Ya, 300 tuh gundiknya, 1000 yang tercatat, ya kan? Kayaknya keluarga macam apa ini? Ya, kalau kita lihat di dalam kisah perjanjian lama, keluarga gak sempurna kayak begini. Tetapi Tuhan Yesus ternyata dilahirkan dari garis keturunan seperti itu. Coba deh Anda perhatikan silsilah nenek moyang Anda dulu. Apakah Anda berasal dari keluarga baik-baik? Gak usah dibahas. Itu masa lalu. Itu mungkin bukan kesalahan Anda. Anda pun juga lahir, andai kata berasal dari kesalahan produk orang tua dari masa yang lalu. Ya sudahlah, yang penting Anda terlahir di dunia ini oleh karena kasih karunia. Sekalipun kita tidak sempurna, unperfect, but transform. Kita mau diubahkan. Oke, Anda siap ya? Kita akan belajar menjadi keluarga yang mau diubahkan. Agar perlahan tapi pasti kita menjadi sempurna. Semuanya mau diubahkan? Yang percaya katakan amin. Ya. Oke, ada 4 hal yang hari ini akan saya bagikan supaya kita menjadi keluarga yang disempurnakan. Menjadi keluarga yang diubahkan. Oke, yang pertama ada 4 hal yang hilang dari keluarga yang diubahkan. Kalau Anda mau diubahkan jangan sampai kehilangan 4 hal ini lagi. Ya. Yang pertama adalah rangkul keluarga Anda. Baik rangkul itu secara mental, rangkul beneran secara fisik. Keluarga-keluarga yang sudah mulai hambar, keluarga ini sudah mulai pecah, keluarga ini sudah mulai gak sehat, karena sudah kehilangan sense of rangkul di dalam hidupnya. Maksudnya apa? Karena kita ini lahir dalam konteks orang-orang Asia ya. Rangkulan itu kayaknya sudah semakin jarang. Ya, khususnya mungkin di generasi saya gitu ya. Anda tahu saya kelahiran tahun berapa? Ya rada-rada sepantaran lah ya. Oke, memang saya baby face saudara-saudara ya. Tapi anak saya yang pertama itu udah SMA kelas 2. Yang kedua itu SMP kelas 2. Jadi Anda kurang lebih, wah kok kayak gak ketok ya, kok kayak baru kawin gitu ya. Usia pernikahan saya juga udah 17 tahun Bapak Ibu Saudara, ya kan. Wah berarti udah cukup ya. Maaf mungkin ada yang patah hati di sini yang single, udah lupakan ya. Oke.
Sampai mana tadi? Oke, ngomong tentang rangkul. Karena kita mungkin dalam konteks keluarga Asia, coba deh, siapa dari antara Anda ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang mungkin katakanlah pernah atau sesekali Anda dirangkul sama papanya? Oke, yang pernah dirangkul sama papa atau mamanya, angkat tangan dalam setahun belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini, ada nggak? Mana? Halo? Satu, cuma satu tok. Ya kecuali yang sudah berpulang ke rumah bapak ya gak masuk hitungan lah ya. Mungkin, lu mana mungkin Pak, orang tua saya sudah masuk dalam liang kubur Pak, gak ada sudah orang tuanya. Oke lah, selama orang tua Anda masih hidup, mungkin 10 tahun belakangan, 5 tahun terakhir, Anda pernah dirangkul sama orang tua, ada? Ya kan usia anak milenial yang dirangkul. Yang Anda ini yang sudah berkeluarga mungkin, sekalipun Anda sudah berkeluarga dirangkul enggak? Wis enggak mana ya Pak, lah opo gitu kan. Ya, karena sebagian besar mungkin keluarga zaman now kekurangan tatih tayang, betul gak? Ya, kenapa? Karena sudah gak dirangkul lagi, mungkin sudah beda dengan anak-anak yang sekarang usia belasan tahun, usia mungkin 0 sampai 10 tahun sekarang mungkin banyak dirangkul, dipeluk sama orang tuanya. Itu beda, tetapi di zaman generasi yang pada umumnya kita ini saudara-saudara, kita kehilangan pelukan dan rangkulan dari orang tua. Coba buka dulu firman Tuhan ya sebagai dasar kita. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Supaya kita tahu gimana memperlakukan seisi rumah kita atau keluarga kita. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Memelihara seluruh isi rumah kita dengan apa? Bukan cuma sekedar dengan materi, bukan sekedar dengan uang, bukan sekedar dengan fasilitas. Nih aku tak sediain uang jajan untuk anakku yang penting di rumah. Aku sediakan fasilitas terbaik di rumah. Mungkin fasilitas apa di rumah yang bisa kita sediakan untuk anak kita? Mungkin disediakan mainan, mungkin buat anak-anaknya, disediakan mungkin babysitter sendiri, ya, disediakan mobil pribadi, sopir pribadi, disediakan jaringan wifi yang kenceng di rumah, disediakan mungkin TV untuk mereka bisa nonton, disediakan PlayStation sendiri untuk mereka bisa main dan sebagainya. Apakah itu disebut memeliharakan sementara mereka kehilangan kasih sayang? Kasih sayang itu bisa ditunjukkan salah satunya melalui ya rangkulan itu tadi. Jangan sampai kita kehilangan rangkulan. Karena kalau kita kehilangan saling merangkul di dalam keluarga, di dalam seisi rumah, bisa-bisa keluarga kita sulit untuk menjadi sempurna dan diubahkan. Ayo belajar ya satu sama lain untuk komitmen saling merangkul ya. Dimulai dari suami istri dulu. Oke, saya lihat dulu deh. Siapa dari antara Anda yang hadir saat ini suami istri bisa lambaikan tangan ya. Ya jangan ngaku-ngaku kalau yang datang istrinya orang lalu, aku datang padahal dewean gitu. Oke, saya lihat ada yang datang suami istri gitu ya. Biasakan untuk Anda saling rangkul, bukan saling pukul. Ya, oke. Sekalipun mungkin Anda bisa mengalami konflik ya. Beberapa waktu yang lalu ada pasangan suami istri konseling sama saya sama istri. Lalu bertanya begini, Pastor, gimana caranya supaya kami tuh bisa berhasil melewati masa-masa di mana kalau salah satu dari antara kami itu marahan, ya, emosi, marah, supaya kami tidak berantem berkepanjangan dan kami bisa segera menyelesaikan. Oke, saya punya tipsnya karena kami sudah menjalani 17 tahun pernikahan, lalu saya sampaikan kepada dia karena usia pernikahan masih sangat muda. Kami cuma cerita begini, ya, di dalam setiap rumah tangga antara suami atau istri pastilah akan ada konflik. Dan pasti akan muncul emosi, entah itu salah satunya berupa amarah. Prinsip pertama yang kami lakukan adalah sing waras ngalah. Oke. Pokoknya siapa duluan yang marah, nah oke. Ya, biar noe sampai ngelos marah, yang penting sing waras sopo, oh pasanganku marah, diem aja. Ya, sing waras ngalah ya, gak usah dia lagi marah, Anda menimpali, Anda juga kontra sama dia, Anda mungkin balik menyalahkan dia, gak usah. Pasanganmu marah, jangan ikut marah, itu bagaikan api disiram sama bensin, makin meledak. Oke, karena itu kita ngomong, sing waras ngalah dulu, yang penting diem. Ya, wahai suami,
Ketika istrimu lagi marah besar, marah hebat, entah itu karena memang salahmu, ya, jangan bikin alasan apapun. Ya. Entah itu salahmu atau salahnya orang lain, diem aja dan garis bawahi. Jangan ditinggal. Oke, diem dan jangan ditinggal. Jangan ditinggal keluar ruangan, apalagi jangan ditinggal keluar ngopi, jangan ya. Juga jangan ditinggal keluar angkasa, jangan. Tetap aja diem satu ruangan, diem aja sampai dia berhenti. Nanti lah waras dewi. Ya. Demikian juga sebaliknya, wahai para istri, ketika suamimu lagi marah, ya, diem aja, jangan Anda bereaksi lalu melihat suami Anda mungkin sudah mulai banting-banting barang dan sebagainya. Makanya sebagai antisipasi, di rumah jangan sediakan gelas dan piring yang terbuat dari kaca. Piring plastik aja sama gelas plastik, lebih murah, hemat, ekonomis. Ya. Jadi mana tahu ada yang mau banting-banting itu gak pecah. Ya. Oke, sampai ke sini. Pokoknya kalau lagi marahan, udah yang waras tuh diem aja dan jangan tinggalkan ruangan. Kalau sudah berangsur-angsur surut, gunakan jurus ini, rangkul dia. Sudah waras kamu? Sudah waras? Sudah sadar? Oke, wes ya. Oke, aku mengakui salahku, wes aku tahu kamu perlu melampiaskan emosi. Ya itu yang kita lakukan, ya. Itu hal yang membuat pernikahan kami selama 17 tahun belakangan ini awet-awet saja, ya. Memang untuk belajar mengendalikan situasi seperti itu tidak mudah, ya. Lalu tips berikutnya adalah yang diserang itu bukan pribadinya. Jangan serang pribadi dari pasanganmu. Seranglah masalahnya. Itu dia. Apa sih yang membuat konflik? Apa sih yang memicu amarah dari pasangan kita? Itulah yang diserang. Jangan pasangan yang diserang. Gara-gara kamu sih terlambat bangun. Gara-gara kamu sih lupa kunci kok gak dibawa. Kita sudah terlanjur berjalan sekian kilometer, mesti balik lagi. Kamu itu pikun, lupa. Dasar, otaknya ditaruh di mana? Bingung, otak ditaruh di mana? Ya tetap nempel tuh di dalam, ya kan? Ya, jadi jangan sampai sekali-kali serang pribadinya. Memang kok kamu dari keturunan papamu, kakekmu, nenek moyangmu, semuanya gak ada yang benar. Lah apalagi dia omongin kayak begitu, sampai kakek nenek moyang aja dibawa. Jangan dibawa, bahwa itu sudah menyerang pribadi dan menyakiti hati. Seranglah masalahnya. Oh keterlambatan ini gara-gara pasti nih jam tangannya. Ya gitu aja kan lebih baik kan. Karena wakernya gak bunyi. Kan gitu lebih enak kan saudara-saudara. Ya, jadi kita harus bijaksana. Dalam marah pun sebisa mungkin kita bisa tetap menyerang masalahnya bukan pribadinya. Oke, itu yang namanya kita coba deh rangkul. Ya. Yang kedua, jangan sampai ini hilang dari keluarga kita. Semakin hilang ini semakin gak sempurna kita. Tapi kalau kita kepingin semakin sempurna, yang kedua adalah obrolan. Sering-seringlah ngobrol di dalam rumah tangga. Sering ngobrol antara suami, istri, orang tua, anak, ngobrol. Ya. Karena kebanyakan kadang-kadang begitu suami istri sudah menikah, dikiranya pasangan Anda itu paranormal. Langsung bisa baca pikiran Anda. Ya kan? Bahkan para istri kadang-kadang mungkin konseling kepada saya dan istri, kan harusnya suami itu tahu ya Bu ya. Enggak tahu sebetulnya kan. Ini kan hari penting kita, harusnya suami saya itu tahu. Harusnya dia bawain saya kado gitu loh ya. Emangnya untuk hari apa Bu? Ini hari wedding anniversary kami. Harusnya dia mengajak saya loh jalan-jalan, pergi ke Paris. Eropa gitu kan. Pergi jalan-jalan ke Jepang, Korea. Tapi kok dia gak tahu gitu. Masa saya cuma dikasih ucapan selamat happy anniversary ya darling. Masa dia gak tahu gini hati saya. It's my dream mas. Gitu kan. Ya gak tahu lah ya. Masih syukur-syukur Bu. Suamimu mengucapkan happy wedding anniversary sama kamu. Tapi kan gak tahu isi hatimu kalau what's your dream kepingin kemana gitu kan gak tahu. Yang ngomong ya. Ngomongnya juga jangan pas hari H di wedding anniversary. Beberapa bulan sebelumnya ngomong, it's my dream mas, it's my dream. Yuk mau ke Eropa supaya suaminya nabung. Ya kan? Kalau ngomong pas di hari H, ya marah besar gak bisa. Harus ngobrol, harus ngomong. Jangan dipikirnya langsung tahu, dia tahu isi hatiku. Ya gak tahu. Ya. Adakah di sini para suami yang tahu apa yang menjadi isi hati dan pikiran dari istrimu? Yang tahu, segera angkat tangan. Saya mau belajar itu. Enggak ada yang tahu kan? Ya. Sekarang coba para istri liatin para suami. Oh pantesan kok kamu kok gak ngerti apa-apa ya. Tak kira ngerti maksudku. Ya.
Bahkan para istri juga perlu belajar seni untuk ngomong aja langsung. Ya, karena kadang-kadang kan kita tuh kan ngomongnya kan, ya maaf ya para istri ya, para ibu, para wanita ya, kepengen diperhatikan, tetapi itu kayak gak mau langsung ngomong gitu ya. Ya, suatu ketika istri saya baru pulang belanja, datang ke rumah, lalu dia ngomong, aduh yang capek aku. Aduh, wes belanja aku muter-muter sini di toko ini, aku senawar barang ini gak ini segala macam. Aduh, wes capek, aduh pegel semua apa segala macam. Oh gitu ya, ya mana barang-barangnya? Tadi habis berapa? Iya tadi aku ketemu sini, aduh tapi capek aku, capek. Tahu nggak? Sebetulnya dia ngomong capek, pegel apa segala macam, minta dipijit sama minta minum. Tapi kan dia gak ngomong, oh jadi toko ini siapa? Oh waktu itu ketemu engkau ini, waktu di toko itu. Oh ya jadi kamu nawarnya sampai berapa? Oh ya ini harganya jadi berapa? Dia lama-lama jadi gemes. Kamu nih gak ngerti ya, aku ini minta minum saja nih. Loh ya gak ngerti, mau dari tadi kamu cerita soal toko ini, belanja ini, barang ini, harganya berapa, diskonnya apa. Kan saya ceritanya dari seputar itu. Ternyata dia ngomong pegel, capek, minta minum, haus, pijitin. Iya sayang, ampun. Bu yang ngomong langsung gitu kan, saya kan gak bisa baca pikiran. Ya kan? Mungkin terjadi juga dalam hidup Anda, saudara. Banyak-banyaklah ngobrol antara suami dan istri. Apalagi sebelum tidur, kita sebut ini sebagai pillow talk. Ya, pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Obrolan bantal. Bantal itu ternyata bisa dipakai ngobrol loh antara suami dan istri. Jangan dingencesi aja waktu tidur ya. Ngobrol loh ya, berbicara, ngobrol sepanjang hari itu apa yang terjadi, sharing, ngobrolin entah mungkin tentang anak-anak, ngobrol tentang orang tua kita nantinya mau digimanain, ngobrol tentang kebaikan Tuhan, ngobrol tentang firman Tuhan, bahkan kita bisa ngobrolin masalah kita sebelum tidur dan kita juga bisa saling menguatkan, menyampaikan firman Tuhan dan prinsip-prinsip yang mungkin itu perlu diterapkan dalam keluarga kita dan menjadi sebuah solusi atas masalah keluarga kita. Ya, coba buka firman Tuhan sama-sama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, jadi prinsip kita di dalam ngobrol pun libatkan kasih Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap jiwa ragamu dan seterusnya. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang termasuk ngobrol itu pun tersisiplah ajaran firman Tuhan, tersisiplah prinsip dan nilai kehidupan. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, ya ngobrol. Ya. Duduk santai sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, ngobrol. Ya. Apabila engkau dalam perjalanan, ngobrol. Apabila engkau berbaring, ya ini pillow talk, ngobrol lagi. Dan apabila engkau bangun, sering-seringlah membangun obrolan di dalam keluarga. Di dalam obrolan itu kita bisa membagi nilai kehidupan. Jangan cuma sekedar asal ya bercanda aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Atau hanya sekedar basa-basi aja ya, yang penting hidup ini berlangsung begitu aja lah. Ya, ngomong hanya seperlunya di rumah, udah makan belum? Lu udah bangun ya, dah sana mandi. Bukan gitu, tetapi segala sesuatu kita perlu bicarakan. Ya. Antara suami dan istri obrolan itu sangat penting. Ya. Coba deh kalau Anda dikasih kesempatan khususnya bagi suami istri, pergilah di satu tempat yang tanpa bawa anak-anak, tanpa ada orang lain, duduklah berdua, ya bolehlah sambil ada makanan, cemilan dan sebagainya, lalu mulailah ngobrol. Bisa enggak? Ya. Oh gampang pastor gitu kan kayak pacaran aja gitu ya. Oke. Tapi ngobrol enggak? Atau jangan-jangan mulai keluarkan handphone. Katanya perlu ngobrol antara suami dan istri, tetapi kadang-kadang ketawa sendiri yang diliatin handphone. Ya. Yang dibuka Instagramnya orang, ngincengin siapa, lagi pergi kemana, diskon, harga murah, hidden gem, makanan enak di mana. Hello, apa yang kita bicarakan selama ini? Yang ada diskon nih, ada makanan enak nih, itu tah. Oke. Pernahkah bicara dari hati ke hati? Saya sekitar 12-13 tahun lalu ketika anak masih bocil, masih kecil-kecil gitu ya. Dalam kesibukan pelayanan saya dan istri, karena saya sebagai hamba Tuhan, ya waktu itu kami bertugas di luar kota pelayanan. Istri saya juga full timer sepenuh waktu. Kami sama-sama pelayanan, istri saya juga sering mengkonseling orang, konseling keluarga. Waktu kami kayaknya habisnya di pelayanan. Bahkan untuk ngobrol aja kadang-kadang hanya seperlunya di rumah.
Karena kalau misalkan ada jemaat minta dikonseling, ya kita bisa layani berjam-jam. Minta didoakan, saya bisa doakan 10 menit doa. Kadang-kadang begitu istri saya lagi capek di rumah, lagi hatinya gemes, sebel sama yang lain. Lalu dia cerita, curhat sama saya, ya udah tenang ya, aku doain kamu. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, jamahlah hati istriku supaya lembut Tuhan. Haleluya. Amin. Ngamuk dia, kamu doain jemaat bisa sampai 10 menit, doain aku gak serius, ngantuk, ketiduran lagi, tertempelak. Ya kan? Akhirnya kami pernah dalam situasi konflik, karena kurang komunikasi seperti itu, ya udah, kalau gitu kita ambil momen, kita cuti dari pelayanan dulu, ya, kita ambil waktu berdua. Anak gak dibawa, kita berdua coba kita ngafe yuk, kita makan dulu, lalu kita berusaha ngobrol dari hati ke hati. Ini kalau gak disengaja dan kalau tidak dimulai, tidak akan pernah ada percakapan yang begitu lancar sampai hari ini. 12-13 tahun yang lalu ketika kami melakukan itu untuk pertama kalinya, ya saya bawa istri saya ke sebuah kafe, kita makan, habis makan kita minum, lalu tibalah sesi ngobrol. Terus terang, pertama kali saya blank, gak tahu mau ngomong apa. Istri saya juga begitu tatap-tatapan mata, bingung. Mau ngomong apa ya? Katanya mau ngobrol tapi, bingung. Mau ngomong apa ya? Suami dan istri, coba saat ini. Saling toleh-tolehan dan pandanglah mata pasanganmu. Ayo coba, ayo dong jangan pandangin saya aja. Coba suami istri saling noleh, ayo ketahuan. Ya kan? Kita perlu lakukan sekali-sekali seperti kata Pak Pendeta. Terus terang saudara-saudara, kami hening tatap-tatapan, kami bingung. Sampai akhirnya keheningan itu pecah. Karena air mata mulai menetes di pipi istri saya. Saya juga kaget, katanya mau ngobrol. Saya pikir ini bakal ngobrol-ngobrol seru, mesra, harmonis, bercanda, ketawa. Nangis. Lalu dia mulai mengungkapkan isi hatinya. Kamu selama ini kurang perhatian sama aku. Saya sudah rasanya kepingin keluar, menghilang dari kafe itu langsung close bill lalu pergi gitu. Tapi dia sudah nangis, saya cuma bisa oke, lanjut gitu kan. Kamu terlalu sibuk pelayanan, kamu sampai lupa untuk meluangkan waktu sama aku, luangkan waktu sama anak. Dalam hati, kayak aku kebanyakan di rumah. Enggak kok, aku gak gitu. Enggak, kamu begini. Ya akhirnya kita ngomong, waduh seru saudara-saudara, kamu kayak kurang begini. Semuanya rasanya saya sudah merasa sebagai suami sempurna. Gak boleh ternyata ya. Saya merasa sebagai bapak juga sudah baik terhadap anak. Saya mencukupi keluarga. Saya juga punya pelayanan. Saya menggembalakan di gereja. Saya pikir keluarga saya baik-baik saja. Ternyata istri saya. Dia melihat saya. Kamu kadang kalau marah, hatiku juga sampai sakit. Aku gak tahu. Ya kan? Kok curhat? Untung pas gak ada istri saya di sini ya. Bisa lebih dramatis gitu. Oke, hanya dia curhat semua. Beban-beban apa yang ada di hatinya. Kamu doain orang lain, ngelayani orang lain bisa lama. Kamu ngelayani keluarga sendiri, kamu hanya asal-asalan. Rasanya terpanah, masuk ke dalam ulu hati. Sampai saya bertobat, saya minta maaf. Ya singkat cerita, kami terjadi pemulihan. Karena kadang-kadang kalau ada ganjalan di dalam hati, kami semua masing-masing saling menyimpan. Saya menyimpan sebuah ganjalan terhadap istri saya. Istri saya menyimpan ganjalannya di dalam hati dia. Lama-kelamaan itu menjadikan hubungan kami bisa hambar. Di rumah juga jarang rangkulan jadinya. Tetapi semenjak obrolan itu tembus, terjadi pemulihan. Pulang ke rumah, kita gandengan, kita rangkulan. Begitu di rumah, kita buat komitmen yang baru. Yang tolong ya, aku punya satu kebutuhan. Pokoknya setiap hari sebelum kita memulai hari ini, sebelum kita keluar rumah, yuk ambil waktu, ya 1 menit 2 menit kita doa dulu dan kita rangkulan dulu. Kamu enggak ngapain, risih, apa segala macam. Karena kami berdua lahir dari keluarga yang orang tuanya jarang. Orang tua kami jarang merangkul kami, bahkan sudah sampai usia gede, gak pernah dirangkul lagi. Saya ngomong, apa sih ruginya? 1 menit 2 menit kita rangkulan bersama, kita doa bersama gitu, apa sih ruginya? Ya, aku masih mau masak, aku masih mau nyiapin ini untuk pergi ke kantor, aku masih nyiapin anak-anak. Udahlah, taruh itu semua. Demi keutuhan keluarga kita, apalah salahnya? Yuk kita doa bareng, kita rangkulan. Karena rangkulan itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Rangkulan itu bisa meningkatkan kualitas di dalam komunikasi. Why not?
Ya udah, akhirnya kita lakukan itu. Selain kita saling rangkulan suami dan istri, rangkul juga anak-anak. Kita juga mulai lakukan merangkul orang tua kita. Mungkin dari zaman kita kecil, orang tua gak pernah bahkan mau ngerangkul kita. Tetapi karena saya dan istri, kami sudah bertobat, kami sudah diperbaharui, hidup di dalam kasih Kristus, kami duluan yang melakukan rangkul orang tua. Wow, betapa hangatnya. Orang tua dirangkul tuh juga seneng. Papa, mama atau opa, oma kalau dirangkul tuh kan seneng. Anakku baik ya, aku masih dianggap ya. Oke, diajak ngobrol lagi, rangkul, obrol. Lalu berikutnya yang ketiga adalah, yang ketiga nih jangan hilang, berdoa. Berdoa bersama dalam keluargamu. Suami istri berdoa. Suami istri dan anak berdoa juga. Doakan orang tuamu, doakan anakmu. Di dalam doa ada kuasa. Dan ajari anakmu untuk berdoa. Bapak ibu saudara kalian, para suami istri. Kami juga mulai melatih anak-anak kami berdoa dari usia mereka masih kecil. Ayo doa. Ya. Dan doa anak kecil itu kadang-kadang punya sudut pandang yang berbeda, yang tidak terduga. Ketika mereka mendoakan orang tua, mendoakan keluarga kami, saya bingung, loh kamu dapat hikmat dari mana kok bisa mendoakan ini? Beberapa breakthrough dan beberapa jawaban doa di keluarga kami terjadi oleh karena doanya anak-anak kami ternyata. Belum tentu doanya pendeta, doanya hamba Tuhan, saya sendiri sebagai kepala rumah tangga lebih powerful dari istri atau daripada anak-anak saya. Belum tentu doa anak-anak saya dengan kata dan kalimat yang sederhana dan bahkan tidak pernah terpikirkan oleh saya. Ketika mereka ucapkan, loh iya benar juga ya yang kamu doakan. Kita harus beriman dengan begini, kita harus memperkatakan ini, kita harus minta ini sama Tuhan. Benar juga ya, dan itu dikabulkan. Dan anak-anak pun juga kami latih supaya melihat bagaimana ketika jawaban doa itu diberikan. Dan mereka mempercayai, oh iya kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan itu sungguh ada. Ya. Tadi di ibadah yang pertama saya ngajarin gimana sih caranya dari anak-anak usia kecil-kecil itu diajarin berdoa. Ya, singkat ya, saya kasih sedikit tips ya. Ini dari yang 3 tahun yang lalu, dari awal pandemi, kita mulai buka mesbah keluarga, kita doa bersama. Anak-anak waktu itu belum lancar, mau berdoa gimana, bingung. Ya, kita main saling mendoakan pakai susun kata doa. Ya, jadi satu persatu kita giliran. Saya mengucapkan satu kata, kemudian anak saya satu kata, istri saya satu kata, anak saya yang berikutnya satu kata lagi. Kita muter terus sampai membentuk sebuah kalimat doa. Ya, contoh, ya kita berdoa, Tuhan, ya, Yesus, anak saya ngomong. Lalu berikutnya di seberang istri saya ngomong, kami, anak saya lanjut berdoa, gitu kan, supaya gitu, Tuhan memberkati seluruh hidup kami, gitu kan. Lalu istri saya ngomong, oh, ya, oh itu juga kata, Tuhan berkatilah kami. Ya kita muter-muter doanya gitu. Kadang-kadang rada muter-muter, oh Tuhan jagai, sertai, lindungi semua keluarga kami. Ya, sampai dari satu kata kita putar membentuk sebuah kalimat, kami perlu supaya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit karena COVID. Jadi kita doanya putar, sampai lama-lama itu jadi kebiasaan, kita naikkan levelnya. Oke, kita sudah main susun kata doa. Sekarang susun kalimat doa. Satu kalimat, ya saya, kemudian satu kalimat anak kedua, satu kalimat lagi istri saya, satu kalimat lagi anak saya lagi. Oke, kita putar lagi. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur. Langsung anak saya nyautin, buat segala berkat yang telah Tuhan curahkan bagi hidup kami. Oh, boleh bagus ya. Bila sambung sama istri. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap rekan-rekan kami dan setiap jemaat Tuhan. Anak saya juga langsung nyambung. Oh, untuk semua hal-hal yang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Untuk pandemi, untuk apa. Wah, sudah mulai lancar. Oke, kalau gitu kita sudah doanya lebih dari satu kalimat. Berbaris-baris. Ya, akhirnya lancar saudara-saudara. Dan setiap malam mereka kecanduan berdoa. Sebelum tidur pasti ada alarm dari anak saya, entah itu anak pertama atau anak kedua, sebelum tidur mesti ngajakin, ayo doa, gitu, mesti gitu saudara-saudara. Ya kami giliran, kadang saya mimpin doa, kadang istri, kadang anak-anak, sambil kita baca Alkitab,
renungan satu ayat firman Tuhan, saya jelaskan, kita bawa dalam doa, kita komitmen bersama, dan sebagainya. Bangun mesbah doa. Minimal suami istri berdoa. Ya, doa yang paling sederhana antara suami istri sambil kita bergandengan tangan adalah, Tuhan, jadikan aku lebih baik daripada hari kemarin. Dan jadikan pasanganku lebih baik juga dibandingkan hari kemarin. Dalam nama Yesus, amin. Dah gitu aja. Minimal kita punya goal lebih baik daripada kemarin, lebih baik daripada yang kemarin-kemarin dan kemarinnya lagi, hari ini dan seterusnya akan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, perlahan tapi pasti. Amin. Berdoa. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah temani keluargamu. Kadang-kadang figur kita sebagai salah satu anggota keluarga hilang dari keluarga. Temanilah keluargamu. Temani ya pasanganmu. Ya contoh, para suami di sini, siapa yang suka nemeni istrinya belanja? Halo? Cuma saya aja. Ketika para istri mungkin lagi belanja ke pasar, belanja di pusat perbelanjaan, para suami kemana? Ngopi, kan? Atau ngegame, atau mungkin sepedaan, entah pergi kemana dan sebagainya. Coba deh temani, karena waktu-waktu bersama itu singkat, cepat berlalu waktu ini. Tiba-tiba, aku wis tuwek. Aduh, tiba-tiba, kok ternyata kita menikahnya sudah puluhan tahun. Kapan terakhir Anda menemani istri Anda? Mungkin belanja bareng, ya tapi yang istri juga kasih dong kompensasinya. Anda sudah ditemenin, entah belanja bareng, ke pasar bareng, kemudian pedicure, manicure masih dibarengin sama suami. Sekaligus suami juga bingung, ngapain gue di tempat di salon, di pedicure, manicure, ngapain gitu mungkin ya. Tapi kompensasi istri mungkin suami punya hobi apa? Mungkin suami suka olahraga, jogging, renang dan sebagainya. Nah ini saya lakukan juga dalam rumah tangga kami. Setiap kali istri saya belanja, ya ke pusat perbelanjaan lah, mau ke pasar lah, gini-gini saya dengan bangga saya pegang keranjang belanjaan pasar untuk istri saya. Oke, beli daging, beli sayur, beli apa? Ya, selesai istri saya pilih, yang bayar. Ya sekalian. Jadi tukang bayarnya sekalian. Oke. Tapi kompensasinya adalah saya punya hobi jogging, lari pagi gitu kan. Istri saya gantian ya, pagi kamu nemenin saya lari. Oh ya, dia mau. Malah sekarang istri saya lebih rajin jalan pagi, saya kadang-kadang ditinggal karena saya masih tidur pagi, ampun ya Tuhan. Ya, kami punya hobi, kami lakukan bersama. Temani juga anak-anak kita. Dari usia berapapun mereka sampai mereka tumbuh dewasa. Beberapa waktu yang lalu, ya dalam 1 bulan terakhir ketika saya melayani ibadah kedukaan, ya sebelum jenazah dikremasi, anak dari seorang bapak ini memberikan testimoni untuk ayahnya. Dan ternyata anak ini berasal dari keluarga yang tidak begitu bahagia. Ketika ayahnya juga meninggal, memang dia menangis. Tetapi ketika diberikan kesempatan untuk testimoni, dia berkata bahwa saya sebetulnya selama berpuluh-puluh tahun, karena anak yang testimoni juga sudah berkeluarga, saya hidup dalam kepahitan dengan papa. Saya ini sebagai pendeta yang khotbah di ibadah penghiburan waktu itu, saya langsung lemes. Aduh, testimoni kok ngomong begini. Saya bingung, kenapa ini? Tapi saya dengerin dulu, ya adalah nih yang pihak keluarga yang testimoni, ngomonglah dulu. Untung dia ngomong begini, tapi puji Tuhan, karena dari 2 tahun belakangan ini, kami sudah mengalami pemulihan hubungan. Untung. Ya. Tapi dia cerita, kenapa saya kepahitan dengan papa? Karena semenjak dari saya kecil, papa tidak pernah hadir di dalam momen-momen penting kehidupan saya. Mak jelek, ya kan? Ini juga mungkin teguran bagi kita, para bapak. Ya, sambil sebentar kita baca ayat firman Tuhan ya. Kolose pasal 3, ayat yang ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak mesti taat orang tua. Tapi hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Gimana cara bapak atau orang tua menyakiti anaknya? Gak mesti pakai main pukul, gak mesti pakai kata-kata keras, kata-kata ancaman, gak mesti pakai itu. Hilang aja dari hidup anakmu, engkau sudah menyakiti hati anakmu. Saya lanjutkan ya, cerita dari anak ini dalam ibadah kedukaan, dia lanjutkan, ayah saya tidak pernah hadir di dalam momen-momen penting hidup saya. Ketika saya ulang tahun, beberapa kali, papa saya tidak hadir, alasannya kerja entah pergi kemana. Ketika
saya terima rapot. Papa saya juga tidak pernah hadir, gak pernah ngambilin rapot buat saya. Ketika di sekolah ada pertunjukan, saya pas lagi main bola pertandingan, papa saya tidak hadir. Ketika saya wisuda, papa saya tidak hadir. Waduh, semuanya pada disebutin. Halo, para orang tua di sini, maukah nanti di dalam ibadah penghiburan Anda? Oh ya gak mau ya, gak ada yang mau mati. Maukah nanti testimoni yang diberikan oleh anak Anda seperti itu? Waktu ulang tahun, absen. Wisuda, absen. Rapotan, absen. Waktu pernikahan, absen juga. Aduh, mau jadi apa gitu kita jadi orang tua. Biarlah firman Tuhan ini menegur dan mengingatkan kita. Ingat ya, supaya kita menjadi keluarga yang sekalipun belum sempurna tapi mau diubahkan. Lakukan 4 hal ini. Gampang diingat kok ya. Apalagi singkatannya itu gampang kan? Ingat nama saya. R, rangkul. O, obrol. Berdoa. Dan temani Robert. Oke ya. Ayo Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengajak kita semua. Sekalipun kita ini memang keluarga belum sempurna, tapi biarlah kita terus-menerus diubahkan di dalam kasih Kristus. Lakukanlah firman Tuhan, utamakan, perhatikanlah keluargamu. Saya percaya kalau kita lakukan 4 hal ini. Rangkullah keluargamu, siapapun, baik itu mereka adalah orang tuamu. Orang tua mungkin dulu jarang ngerangkul kita, gantian. Mungkin Anda sekalipun sudah jadi suami istri, Anda punya anak, rangkul orang tuamu. Obrol, ajak ngobrol orang tuamu, ajak ngobrol pasanganmu, ajak ngobrol anakmu. Ya. Kemudian berdoa bersama, sangat penting. Temani di dalam masa-masa dan momen penting, baik itu kehidupan anakmu, ya, pasanganmu, dan juga termasuk orang tuamu. Mungkin perlu orang tua kita, mereka sudah jadi opa oma, mereka tetap perlu ditemani makan pagi bersama mungkin. Ya, saya juga, kami dan istri, kami selalu komitmen seminggu sekali, kami selalu ngajak orang tua kami untuk keluar, makan, jalan bareng. Kemarin beberapa hari yang lalu, holiday, setengah hari kita jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Kita belanjakan, kita beliin apa, kita kasih makan, bahkan refleksi, ya, pijit dan sebagainya. Supaya orang tua juga seneng. Ya. Kita bawa orang tua jalan-jalan, kita senangkan mereka selama usia masih ada. Kita harus jadi anak yang berbakti. Dan jadi orang tua yang sayang sama anak-anak. Dan jadi anak-anak taat pada perintah orang tua. Haleluya, saya percaya kita semua sekalipun belum sempurna, pelan tapi pasti akan diubahkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.